Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang korelasi. Ya, apa itu korelasi? Korelasi itu sebenarnya hubungan antara dua buah variabel. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang distribusi, ya, tentang tendensi sentral dan lain-lain gitu. Nah, itu satu variabel kan, satu variabel ada pemusatannya seperti apa, persebarannya seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang waktu kita ngambil data itu variabelnya nggak satu. Satu hal yang sama ada 2, 3, 4 atau lebih variabel yang kita ambil bareng-bareng. Gitu. Contoh apa? Kita mau mengukur kesehatan orang. Kesehatan orang apa yang diukur? Oh, tinggi badannya, berat badannya, gitu kan. Terus ngecek ada penyakit atau enggak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tinggi badan sama berat badan misalnya, dua variabel itu kan saling terkait gitu. Nah, itu yang akan kita lihat di materi korelasi ini. Ya. Contohnya kayak gini, misal ya kita melihat dua hal itu bisa kita duga sebelumnya, apakah dia punya hubungan atau enggak. Ya. Misal apa? Banyaknya cahaya matahari sama tinggi tanaman, atau curah hujan sama nilai mata kuliah. Kan? Terus tinggi badan sama usia gitu, kehadiran sama nilai dan lain-lain gitu. Nah, ini ada kaitannya nggak? Ada hubungannya nggak? Ada korelasi nggak antara kedua variabel ini? Gitu. Kalau cahaya matahari sama tinggi tanaman mungkin iya ya, mungkin gitu kan? Karena apa? Tanaman butuh cahaya matahari untuk fotosintesis, untuk menghasilkan energi, energinya dipakai buat tumbuh. Gitu. Ya, cuma apakah dia akan makin banyak cahaya matahari, tumbuhnya makin tinggi? Atau sebaliknya, kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuhnya yang makin tinggi. Ada cahaya matahari, malah dia tumbuhnya lambat. Yang mana? Kita butuh data buat ngelihat hal tersebut. Ya, dari data, ya, nanti kan ada angka cahaya matahari sekian, tingginya sekian, cahaya matahari sekian, tingginya sekian, gitu. Kita punya beberapa, nanti dari itu baru kita lihat hubungannya. Ya. Kita kuantifikasi sehingga muncul hubungan antara kedua variabel itu seberapa besar. Apakah dia berbanding lurus ya atau berbanding terbalik. Gitu. Curah hujan sama nilai mata kuliah statistik ada hubungannya nggak? Ya bisa jadi juga, gitu kan? Nah, apa ya? Siapa tahu, gitu kan? Kalau misalnya pas hujannya sering gitu, koneksi jadi jelek, terus apa namanya zoomnya nggak ngikut atau nggak nonton video, habis itu nilainya jadi jelek. Ya siapa tahu kan? Tapi kita nggak tahu, kita belum belum ada datanya yang mengarah ke sana. Ya, tapi kalau dilihat secara sekilas, ya enggak lah ya. Nah, mau hujan mau enggak, kalau misalnya belajarnya tetap rajin, tetap latihan, tetap diskusi, tetap tanya jawab, gitu ya, itu insya Allah nilainya akan tetap baik. Dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa coba cari contoh yang lain gitu kan. Ada variabel apa dengan variabel apa, ada hubungannya enggak? Di sini kita cuma melihat hubungan ya, catat itu, hubungan. Kita nggak melihat apakah, oh iya yang satu mengakibatkan yang lain atau enggak. Enggak itu. Nah, ada sebuah nilai yang kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Apa? Pertama ada kovariansi. Apa itu kovariansi? Kovariansi itu kita melihat perubahan bersama dari dua variabel yang kita bahas. Variansi itu kan kita melihat perubahan dari satu variabel, ya kan? Nah, variabel ini rata-ratanya sekian, variansinya sekian, berarti dia nyebar ke kanan dan ke kirinya sejauh mana? Itu variansi. Nah, kalau ada dua variabel gimana? Kalau ada dua variabel ya kita melihat nyebarnya seberapa jauh, barengnya kayak gimana, gitu. Ini adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan perubahan bersama dari dua variabel. Ya. Ngitungnya gimana? Mirip kayak variansi sebenarnya. Cuma bedanya adalah kalau variansi itu kita hitung dari data dikurangi rata-rata dikuadratkan, habis itu kita rata-ratain lagi. Ya, kalau di sini data dikurangi rata-ratanya, ya kita kalikan dengan data y-nya, nilainya dikurangi rata-rata y-nya. Gitu.
Jadi ada dua variabel kan, X sama Y. Ya, data dikurangi rata-rata, dikali data dikurangi rata-rata. Di dua variabel yang berbeda. Pada saat X dan Y-nya sama. Kalau X dan Y-nya sama, berarti kan ini XI min rata-rata X dikali XI min rata-rata X kan. Karena ini sama, dikuadratkan jadinya. Kayak gitu. Ya. Ini kovariansi. Ngitungnya gimana? Kita bisa ngikutin cara ngitung variansi di slide sebelumnya. Nah, yang kedua, kita punya korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi itu mengukur kekuatan hubungannya. Kalau kovariansi tadi mengukur perubahan bersama, ya. Kalau korelasi itu mengukur kekuatan hubungan dari dua perubahan. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya berubahnya itu cepat, yang satu berubah, yang satu lagi berubah ke arah yang sama juga, cepat sama juga, berarti korelasinya kuat. Atau yang satu digeser jauh, tapi dia yang variabel satu gesernya sedikit, berarti hubungannya lemah dan seterusnya. Ya. Nah dari sini nanti kita bisa melihat keterkaitan dua kejadiannya dalam angka, ya secara kuantitatif nanti kita bisa lihat. Ada beberapa jenis korelasi ya. Kalau kita melihat dari arahnya, ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Ya, korelasi positif itu apa? Kalau misalnya ada dua variabel, X dan Y, variabel X-nya naik, variabel Y-nya ikut naik. Variabel X-nya naik, makin besar, variabel Y-nya juga ikut makin besar. Itu korelasinya positif. Ada korelasi negatif. Korelasi negatif apa? Sebaliknya, kalau satu variabel nilainya naik, variabel yang lain nilainya turun. Ya, berbanding terbalik. Itu korelasi negatif. Ada korelasi yang nol. Korelasi nol itu apa ya? Nggak ada korelasi. Kita nggak bisa melihat hubungannya dari kedua variabel ini. Ya nyebar gitu aja. Gitu. Nggak bisa dilihat, oh iya yang satu naik, yang satu turun gitu. Itu nggak kelihatan karena ada banyak contoh yang menyangkal hal tersebut. Ya. Ada juga yang korelasi sempurna. Kapan? Pada saat nilainya 1 atau minus 1. Ya. Jadi, pada waktu si satu variabel itu nilainya berubah, Y-nya akan berubah juga. Ya. Berubahnya cuma dipengaruhi oleh si X tadi. Ini. Perfect correlation. Ya. Korelasi sempurna. Nah, buat ngelihat ada korelasi atau enggak, kita bisa manfaatin diagram pencar. Ya, diagram pencar itu apa? Scatter plot. Ya. Scatter diagram. Dia adalah diagram untuk menunjuk ya sebenarnya untuk melihat hubungan dari dua variabel ya. Nah, variabel X, variabel Y, data yang satu di mana, data yang satu di mana, kita tampilkan dalam bentuk diagram Cartesius, itu dalam koordinat Cartesius. Muncullah scatter plot. Contoh ini. Ya. Di sini ada hubungan antara suhu sama penjualan. Penjualan apa? Ya suatu produk lah, misalnya penjualan es krim. Oke. Nah, waktu suhunya naik, ternyata penjualannya makin banyak. Penghasilan hari itu makin banyak. Terlihat dari mana? Oh, titik-titik datanya. Pada waktu suhunya 12 derajat Celcius, gitu kan, penjualan hari itu hanya $200. Pada saat suhunya 14 derajat Celcius, penjualan hari itu 210 misalnya. Ya, pada saat suhunya 14,5 atau 15 sekian, ya 300, 16 sekian, 300, dan seterusnya. Ini kelihatan dari titik-titik datanya. Nah, dari sini kelihatan kan trennya. Oh iya, naik. Ada hubungan nih antara suhu sama penjualan. Ada korelasi. Korelasinya apa? Korelasinya positif karena pada saat suhunya naik, penjualannya naik, gitu kan. Nah, ya, kalau penjualan es krim wajar gitu kan. Makin panas orang makin pingin yang seger-seger, yang dingin. Kayak beli es krim banyak yang beli es krim. Akhirnya penjualannya naik. Ya.
Atau sebaliknya, ini yang contoh yang negatif, korelasi negatif. Apa? Ada weight, ada MPG. MPG itu apa? Mileage per gallon. Jadi kita punya data mobil di sini. Ya, ada mobil punya berat kan, sekian ribu kilo gitu. Nah, mobil juga punya efektivitas bahan bakar. Dengan 1 liter bahan bakar, dia bisa nyampe berapa kilometer? Nah, kilometer per liternya. Nah, kalau di Amerika satuannya kan nggak pakai kilometer ya, tapi dia pakai mile ya. Satuan volumenya juga dia nggak pakai liter, dia pakai galon. Makanya di sini satuannya MPG. Karena risetnya ini sendiri ada di Amerika. Nah, kalau misalnya mobilnya makin berat, otomatis energi yang dibutuhkan untuk mendorong mobil itu supaya bergerak ke lokasi yang sama butuh lebih besar kan. Dengan kata lain, dengan 1 galon yang sama, mobil nggak akan bisa jalan sejauh mobil-mobil yang enteng. Ya. Makanya waktu weight-nya nambah, ya mileage per galonnya turun. Atau bayangin gini deh, kayak orang lari. Ya. Orang lari, ya kalau misalnya orangnya gemuk, kan berat gitu ya. Nah, dia larinya nggak akan bisa jauh dalam waktu yang sama, gitu. Atau dalam energi yang sama gitu, dikasih makan satu sendok nasi gitu, ya kan, dia suruh lari gitu. Sebelum dia lapar lagi, seberapa jauh nyampe-nya gitu. Kan pasti lebih sedikit gitu, karena energi yang dipakai untuk bergeraknya lebih besar. Gitu. Itu sama kayak gini. Ya. Ini kalau kita tampilkan dalam scatter plot itu bisa kelihatan secara sekilas. Tapi di sini kita nggak ngelihat seberapa terkait sih hubungannya, ya, seberapa kuat hubungannya, itu nggak kelihatan kan. Makanya perlu kita hitung. Ya. Dengan diagram pencar kita bisa melihat ada relasi atau enggak, ya, dan kita bisa menentukan ada persamaannya seperti apa. Apakah linear seperti ini atau jangan-jangan persamaannya kuadratik yang dia bentuknya ngelengkung gitu kan, atau dia hiperbolik atau yang lain gitu ya, itu bisa kelihatan. Nah, kelemahannya kalau misalnya kita diminta untuk menentukan hubungannya, maka garis lurus ini kan lurus, garis lurus yang kita taruh itu kita nggak tahu ada di posisi mana. Itu nanti kita akan pelajari waktu bahas tentang regresi. Terus nggak ada ukuran yang jelas. Ya, secara kuantifikasi berapa nilai hubungannya. Nah, itu yang kita hitung menggunakan korelasi. Ya. Untuk menentukan kuat atau enggaknya, kita punya namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu apa? Dia indeks atau bilangan yang mengatur keeratan dari 2 variabel. Ya. Apakah dia kuat ataukah dia lemah, gitu kan? Atau nggak ada hubungannya tadi, dengan nggak ada korelasi, gitu. Atau korelasinya sempurna, itu dari koefisien korelasi ini. Notasinya apa? Notasinya itu huruf R. Kadang-kadang R kecil, kadang-kadang R besar, ya tergantung referensi yang dipakai. Kadang-kadang pakai rho juga. Ya, jadi yang bentuknya mirip kayak huruf P ini, itu bacanya rho. Dia huruf Yunani. Ya, setara sama R juga sih sebenarnya, ya korelasi. Atau ada yang beberapa yang memakai KK, koefisien korelasi. Di sini kita akan gunakan huruf R untuk menyatakan koefisien korelasinya. Kalau nilainya positif, koefisien korelasi lebih besar dari 0, ya artinya kedua variabel berbanding lurus. Yang satu naik, yang satu ikut naik juga. Ya. Kalau korelasinya negatif, artinya koefisien korelasi lebih kecil dari 0, maka kedua variabel itu berbanding terbalik. Yang satu naik, yang satu lagi turun. Ya, kayak berat sama mileage per galon tadi. Nah, kalau misalnya nilai 0 sampai 1, jadi koefisien korelasi itu nilainya dari minus 1 sampai 1. Minus 1 sampai 1. Kalau misalnya itu kita bagi sama rata gitu ya, kalau minus itu kan negatif ya, nah, yang
Plusnya itu yang positif. Nilai 0 sampai 1-nya kita bagi sama rata, bagi 5. Nah, maka di situ kita bisa tentukan. Kalau antara 0 sampai 0,2 itu korelasinya sangat lemah, sangat rendah. 0,2 sampai 0,4 itu rendah, 0,4 sampai 0,6 itu cukup kuat, ya 6 sampai 8 kuat, 8 sampai 1 juga sangat disebut sangat kuat. Gitu. Ya, cuma di beberapa literasi itu ada yang membedakan. Apa? Ada yang membedakan sangat kuat itu baru dibilang setelah 0,9. Ya, 0,9 sampai 99 itu baru sangat kuat. 1 disebut korelasi sempurna. Ada juga yang 0,5 itu udah dianggap sangat kuat. Jadi itu tergantung sama variabelnya nanti. Tapi yang kita pakai sementara ini adalah yang ini. Ya. Kita bagi rata. Kalau misalnya 1, ya korelasinya sempurna, artinya ada hubungan linear antara kedua variabel yang sedang kita bahas.